Banyak orang bilang, satu-satunya hal yang jujur di dunia ini adalah kematian. Orang mati tidak bisa berbohong. Mereka tidak punya alasan untuk menutupi aib, tidak punya kepentingan untuk memoles citra. Sebagai seorang dokter forensik, aku memegang teguh prinsip itu selama bertahun-tahun. Bagiku, mayat di atas meja stainless steel itu hanyalah onggokan daging tak bernyawa. Sebuah teka-teki medis yang harus dipecahkan dengan logika, pisau bedah, dan ilmu anatomi. Tidak ada hantu, tidak ada arwah penasaran. Yang ada hanyalah proses pembusukan biologis, rigor mortis, livor mortis. Setidaknya, itulah yang kupercaya sebelum malam jahanam di tahun 2009 itu. Malam di mana logika medis yang kuagung-agungkan dipatahkan oleh sebuah cengkraman tangan dingin yang berbau melati. Aku masih ingat betul suhunya. AC sentral di ruang pemulasaraan jenazah RSUD kota ini selalu disetel di angka 16 derajat. Tapi malam itu rasanya jauh lebih dingin. Dingin yang menusuk sampai ke sumsum tulang. Aku sedang berdiri sendirian, memegang selang air, membilas sisa lumpur dari betis seorang jenazah wanita tanpa identitas. Kami menyebutnya Mrs. X. Saat air membasuh pergelangan tangannya yang kaku dan pucat, tiba-tiba jemari itu bergerak. Bukan kedutan otot pasca kematian, bukan refleks saraf. Tangan mayat itu mencengkram pergelangan tanganku. Kuat, sangat kuat. Dan saat aku terbelalak menahan napas, menatap wajahnya yang hancur, aku menciumnya. Di antara bau amis darah dan formalin, tercium aroma parfum laki-laki yang sangat familiar. Parfum yang setiap pagi aku cium di leher suamiku sendiri. Mari kita mundur sedikit ke 3 jam sebelumnya. Jumat 13 November 2009. Langit kota seperti mau runtuh. Hujan tidak berhenti sejak sore, membuat kaca jendela ruang jagaku berembun tebal. Waktu itu aku masih residen forensik junior. Ponsel Nokia E63 di meja kerjaku berkedip-kedip, menandakan sinyal yang timbul tenggelam karena cuaca buruk. Aku baru saja menyeduh kopi sachet ketiga, berharap kafein bisa menahan kantuk karena harus berjaga di shift malam long weekend. Suasana rumah sakit malam itu sepi. Lorong menuju kamar jenazah yang terletak di bagian paling belakang kompleks rumah sakit memang jarang dilewati orang, kecuali petugas pengantar jenazah dan kucing-kucing liar. Dokter Poppy, suara serak itu membuyarkan lamunanku. Itu Pak Yanto, penjaga kamar jenazah yang sudah bekerja di sini bahkan sebelum aku lahir. Orang tua itu berdiri di ambang pintu, mengenakan jas hujan plastik yang meneteskan air ke lantai keramik putih. Ada kiriman, Dok, dari Polsekta. Ditemukan nyangkut di pintu air bendungan, kata Pak Yanto datar. Wajahnya yang keriput tampak tegang, tidak santai seperti biasanya. Aku menghela napas panjang, meletakkan cangkir kopi. Lengkap surat permintaannya, Pak? Lengkap, tapi Pak Yanto ragu sejenak. Matanya melirik ke arah lorong gelap di belakangnya. Kondisinya jelek, Dok, rusak berat, dan baunya aneh. Aku tersenyum simpul, merapikan jas dokterku. Namanya juga mayat dari sungai, Pak. Pasti bau busuk. Bukan, Dok, potong Pak Yanto cepat. Suaranya merendah, hampir berbisik. Wangi, seperti ada yang ngikut. Aku hanya menggelengkan kepala. Pak Yanto dan segala kliniknya. Bagi dia, setiap kematian tak wajar pasti ada urusannya dengan demit atau pesugihan. Bagi aku, itu cuma gas metana dan bakteri pembusuk. Kami berjalan menuju ruang penerimaan. 2 orang polisi yang basah kuyup sudah menunggu di sana. Berdiri agak jauh dari kantong jenazah berwarna oranye yang tergeletak di atas brangkar. Saat aku membuka resleting kantong itu, bau anyir langsung menyergap. Bukan bau busuk bangkai biasa, tapi bau amis darah segar yang bercampur dengan bau lumpur sungai.
Mayat itu adalah seorang wanita. Wajahnya bengkak, sulit dikenali karena benturan benda tumpul dan proses pembusukan air. Rambut panjangnya kusut, penuh dengan sampah daun dan ranting. "Visum luar saja atau otopsi penuh, Dok?" tanya salah satu polisi. "Instruksi kepala sih otopsi penuh besok pagi, Pak. Tapi saya harus bersihkan dulu malam ini, biar besok dokter spesialis tinggal periksa," jawabku sambil memakai sarung tangan lateks. Masalah muncul ketika aku mencari Burum, pemandi jenazah wanita yang biasa membantu kami. "Burum izin pulang kampung, Dok. Anaknya sakit," kata Pak Yanto. "Tinggal saya sendiri malam ini." Aku terdiam. Prosedur rumah sakit dan norma agama mengatakan jenazah wanita sebaiknya dimandikan oleh wanita. Tapi ini jam 11 malam, hujan badai, dan tidak mungkin memanggil tenaga harian lepas. Mayat ini penuh lumpur, tidak mungkin dibiarkan sampai besok pagi, karena proses pembusukan akan makin cepat dan menghilangkan bukti forensik. Aku menatap jenazah Mrs. X itu. Ada rasa iba yang aneh menyelinap di dadaku melihat tubuhnya yang terlantar begitu saja. "Ya sudah," putusku tegas. "Biar saya yang mandikan. Pak Yanto bantu siapkan air dan peralatan saja. Tapi nanti saat proses membasuh badan, Bapak tunggu di luar tirai, biar saya yang tangani." Pak Yanto menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada kekhawatiran di matanya. "Dokter yakin? Malam Jumat Kliwon begini, Dok, jenazah ngambang atau tenggelam yang matinya penasaran itu energinya besar." "Pak Yanto," tegurku dingin, "saya dokter. Saya takutnya sama infeksi bakteri, bukan sama hantu. Ayo kerjakan." Dengan enggan, Pak Yanto mengangguk. Kami mendorong berangkar itu masuk ke ruang pemulasaraan. Ruangan luas berubin putih dengan meja stainless di tengah yang memiliki saluran air di ujungnya. Lampu neon di atas meja berkedip sekali, lalu menyala terang dengan suara dengungan listrik yang konstan. Saat aku memindahkan tubuh kaku dan berat itu ke meja mandian, kepala jenazah itu terkulai lemas ke samping. Matanya yang satu bengkak tertutup, tapi mata kirinya sedikit terbuka. Putih, kosong. Seolah dia sedang mengawasiku. Dan saat itulah, untuk pertama kalinya malam itu, bulu kudutku berdiri tanpa alasan ilmiah. Proses memandikan jenazah itu teknis, sangat teknis. Kami menyebutnya external cleaning. Tujuannya agar saat otopsi nanti, tidak ada kontaminasi tanah atau kotoran luar yang masuk ke dalam rongga tubuh. Malam itu, hanya ada suara air yang menabrak meja stainless dan napas beratku di balik masker medis. Pak Yanto berdiri di pojok ruangan dekat pintu, membelakangiku sesuai instruksi sambil komat kamit. Mungkin dia sedang berdoa, atau mungkin sekadar mengusir takutnya sendiri. Aku menyemprotkan air ke bagian dada Mrs. X. Lumpur coklat pekat luruh perlahan, menampakkan kulitnya yang pucat kebiruan. Dingin. Kulit mayat yang sudah terendam air berjam-jam rasanya licin seperti ikan. Keanehan pertama terjadi saat aku membersihkan bagian punggungnya. Aku miringkan tubuh kaku itu. Air bilasan yang mengalir turun ke saluran pembuangan di bawah meja, warnanya bukan coklat tanah, bukan juga merah darah. Hitam. Hitam pekat dan kental seperti tinta cumi-cumi atau seperti oli bekas. Cairan itu tidak larut dengan air, tapi menggumpal, meluncur lambat menuju lubang afur. "Pak Yanto," panggilku tanpa menoleh. "Saluran airnya mampet nggak? Kok air buangannya kental begini?" Pak Yanto tidak menjawab. Hening. Aku mencoba berpikir logis. Mungkin lumpur sungai di daerah itu tercemar limbah pabrik, pikirku. Aku mengabaikannya dan mengambil spons busa yang sudah diberi sabun antiseptik. Saat itulah, keanehan kedua menyerang indera penciumanku. Jarak wajahku dan jenazah hanya sekitar 30 cm. Saat aku menggosok area leher dan bahunya, bau anyir darah itu mendadak hilang, tergantikan oleh aroma yang membuat jantungku berhenti berdetak sesaat. Itu bau woody musk. Ada sentuhan sandalwood dan tembakau. Ini bukan sabun rumah sakit. Ini bau parfum mahal. Parfum yang botolnya ada di meja rias kamarku. Parfum yang selalu dipakai Bram, suamiku, setiap kali dia berangkat kerja atau
Meeting larut malam. Tanganku gemetar. Spons sabun terjatuh ke lantai. Gak mungkin, batinku menyangkal keras. Ini pasti halusinasi penciuman, efek kelelahan. Atau mungkin si pembunuh memakai parfum pasaran yang sama dengan Bram? Aku memungut spons itu dengan tangan gemetar. Aku mencoba menenangkan diri, tapi otakku mulai memutar rekaman-rekaman lama. Bram yang belakangan sering pulang malam. Bram yang sering mengangkat telepon diam-diam di balkon. "Dok," suara Pak Yanto mengejutkanku. Aku menoleh cepat. Pak Yanto sudah berdiri di dekat pintu keluar. "Saya izin keluar sebentar, Dok. Mau ambil kopi di pos depan. Perasaan saya nggak enak di sini." Belum sempat aku melarang, dia sudah ngeloyor pergi. Pintu besi tertutup berat. Blar. Kini aku benar-benar sendirian dengan Mrs. X. Aku mempercepat kerjaku. Aku ingin segera keluar dari ruangan ini. Aku membilas sisa sabun di wajah jenazah. Wajah itu hancur di sisi kanan, tapi sisi kirinya masih utuh. Cantik sebenarnya. Tahi lalat kecil di bawah bibir kirinya terlihat jelas setelah lumpurnya hilang. Tunggu, tahi lalat itu... Gerakan refleksku membuatku mundur 3 langkah hingga punggungku menabrak lemari instrumen. Kepala Mrs. X yang tadinya miring ke kanan karena kusangga dengan balok kayu kecil, kini menoleh, lurus, menghadap tepat ke arahku. Balok penyangganya tidak jatuh, lehernya yang memutar sendiri. Mata kirinya yang tadi sedikit terbuka, kini terbuka lebar. Bola matanya teruh, tapi sorotnya tajam, seolah dia sedang berteriak tanpa suara. "Cukup," bisikku pada diri sendiri. "Ini rigor mortis. Kejang otot pasca kematian, ini medis, ini ilmiah." Tapi kakiku gemetar hebat. Aku melepaskan sarung tangan lateksku berniat lari memanggil Pak Yanto. Gelap gulita. Ruang jenazah itu berubah menjadi kotak hitam pekat. Tidak ada cahaya bulan karena badai deras di luar. Napasku memburu. Aku meraba-raba saku jasku untuk menyalakan senter layar handphoneku. Tepat saat itu aku merasakan hembusan angin dingin di tengkukku. Ini bukan angin AC, ini angin yang basah dan berbau anyir. Lalu, sebuah bisikan serak, basah, terdengar tepat di samping telingaku. Sangat dekat, seolah bibirnya menempel di daun telingaku. "Dia ada di rumahmu." Aku menjerit, menyalakan layar handphone dan berlari menerobos pintu ganda. Aku tidak peduli lagi pada prosedur. Aku tidak peduli pada Pak Yanto yang kutemui terbengong-bengong di lorong sambil memegang gelas kopi. "Dok, dokter kenapa?" Aku tidak menjawab. Aku terus berlari menuju parkiran dokter. Di dalam mobil sedan tuaku, aku menyetir seperti orang gila. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Jalanan kota sepi, hanya diterangi lampu jalan yang buram oleh hujan. Tanganku mencengkeram setir sampai buku-buku jariku memutih. Kalimat itu terngiang-ngiang. "Dia ada di rumahmu." Siapa? Siapa yang ada di rumahku? Bram? Atau pembunuhnya? Aku melirik spion tengah untuk melihat kondisi jalan di belakang mobil. Dan di sana, di jok belakang mobilku, selebatan bayangan hitam duduk diam. Rambut panjang basah menutupi wajahnya. Dia tidak bergerak, hanya duduk tenang seolah penumpang setia. Aku menginjak rem mendadak. Mobilku tergelincir sedikit di aspal basah. Aku menoleh ke belakang dengan panik. Kosong, hanya ada jas dokter cadanganku yang tergantung. "Sadar, Poppy, sadar!" teriakku memukul setir. "Kamu stres besar." Aku memacu mobil lagi. Rumahku hanya tinggal 2 belokan lagi. Sampai di rumah, suasana begitu tenang. Kontras dengan badai di kepalaku. Lampu ruang tengah menyala redup. TV yang tadinya bersuara kresek-kresek statis tiba-tiba mati. Bram tertidur di sofa. Kemeja kerjanya sudah dilepas, tergeletak sembarangan di lantai. Dia hanya memakai kaos oblong putih. Aku berjalan mendekat, masih dengan napas tersengal-sengal. Aku melihat wajah suamiku yang damai, wajah lelaki yang kucintai selama 5 tahun ini. Mataku tertuju pada kemeja kerja abu-abu milik Bram yang ada di lantai. Ada noda darah gelap di bagian lengan bawahnya. Perlahan aku berlutut, memungut kemeja itu. Noda itu lumpur. Lumpur yang sudah mengering. Aku mendekatkan kemeja itu ke hidungku, mencium bagian nodanya. Baunya sama, bau amis air sungai, bau metal darah,
dan bau mayat yang baru saja kubersihkan di rumah sakit. Duniaku runtuh, logikaku hancur berantakan. Tiba-tiba suhu ruang tengah turun drastis, udara menjadi sangat dingin hingga uap napasku terlihat. TV yang tadinya bersuara kresek-kresek statis, tiba-tiba mati. Dari sudut ruangan, di dekat lemari hias, sesosok wanita berdiri. Tubuhnya basah guyub, air menetes membasahi karpet mahalku. Kulitnya pucat kebiruan, wajahnya yang hancur menatapku. Itu Mrs. X. Dia tidak lagi di kamar jenazah, dia di sini, di rumahku. Tangan mayat itu terangkat perlahan. Telunjuknya yang patah dan bengkok menunjuk lurus ke arah sofa. Ketakutan itu aneh. Ketika sudah mencapai puncaknya, dia berubah wujud menjadi amarah. Melihat sosok hantu wanita itu menunjuk ke arah suamiku dan mencium bau busuk dari kemeja Bram, instingku sebagai istri dan wanita yang dikhianati mengambil alih. Aku tidak lagi peduli pada hantu itu. Aku menerjang ke arah sofa. "Bram, bangun bajingan!" teriakku histeris. Aku melempar kemeja berlumpur itu tepat ke wajahnya. Bram tersentak bangun, matanya merah karena kurang tidur. "Pop, kamu apa-apaan? Jelaskan ini." Aku menunjuk ke meja itu. "Jelaskan kenapa bau mayat perempuan di rumah sakit nempel di bajumu. Jelaskan kenapa mayat itu sekarang berdiri di pojok sana menunjuk kamu." Bram pucat pasi. Dia melihat ke arah sudut ruangan yang kutunjuk. Kosong. Bagi Bram, ruangan itu kosong. Tapi bagiku, Mrs. X masih berdiri di sana. Seringainya makin lebar, memperlihatkan gigi-giginya yang patah. "Kak, kamu ngomong apa, Pop? Hantu apa?" Suara Bram bergetar, tapi matanya tidak bisa bohong. Dia melirik ke meja itu dengan tatapan ngeri. "Jangan bohong," bentakku. Aku mencengkram kerah kaosnya. "Perempuan itu yang mati di bendungan, selingkuhanmu kan?" Pertahanannya runtuh. Bram gemetar hebat. Air matanya tumpah. Dia bersimpuh di kakiku. "Bukan aku, Pop. Sumpah demi Tuhan bukan aku yang bunuh," raungnya. "Itu Siska yang gila. Dia cemburu karena aku jalan sama Rini. Siska yang dorong Rini ke sungai. Aku panik. Aku cuma bantu buang." Vas bunga di atas meja pecah berkeping-keping tanpa disentuh. Pengakuan itu seperti petir di siang bolong. Jadi, Mrs. X itu namanya Rini. Dan suamiku bukan hanya peselingkuh. Dia membantu menutupi pembunuhan selingkuhannya yang lain. "Kamu monster, Bram," desisku, mundur menjauh. Tidak-tidak, suhu ruangan menjadi titik beku. Lampu ruang tengah meledak pecah, gelap total. Di dalam kegelapan itu, terdengar suara geraman yang bukan suara manusia. "Bram," panggilku. Aku menyalakan senter HP. Cahaya menyorot ke tengah ruangan. Pemandangan itu membuat lututku lemas. Bram terangkat ke udara. Kakinya melayang 10 senti dari lantai. Tangannya mencakar-cakar lehernya sendiri, seolah ada tali tambang tak kasat mata yang menjeratnya. Wajahnya membiru, matanya melotot mau keluar. Dan di belakang punggung Bram, menempel seperti benalu, sosok Mrs. X itu memeluknya. Tangan pucatnya melingkar di leher Bram, mencekiknya dengan kasih sayang yang mematikan. Bisikan itu terdengar lagi, menggema di seluruh penjuru rumah. "Sayang, ikut aku." Dingin. "Tolong, Pop, tolong." Suara Bram tercekak, hampir hilang. Aku berdiri mematung. Sisi manusiaku ingin lari, sisi sakit hatiku ingin membiarkan dia mati. Tapi sumpah dokterku, Hippocratic Oath, aku bersumpah untuk menyelamatkan nyawa, bahkan nyawa seorang bajingan sekalipun. "Lepaskan dia," teriakku pada sosok itu. Aku berlari mendekat, mencoba menarik kaki Bram. Tubuhku terpental, seolah ada tembok angin yang menabrak dadaku. Aku jatuh tersungkur, kepalaku membentur ujung meja. Pandanganku kabur, darah hangat mengalir di pelipisku. Samar-samar, sebelum kesadaranku hilang, aku melihat Bram dilempar dengan keras ke dinding. Lalu tubuhnya jatuh terkulai seperti boneka rusak. Sosok hantu itu berbalik menatapku. Dia tidak menyerangku, dia hanya tersenyum. Polisi datang 10 menit kemudian. Tetangga melapor karena mendengar teriakan histeris. Malam itu berakhir dengan kekacauan. Bram ditemukan pingsan dengan memar bekas cekikan di leher yang tidak masuk akal secara medis.
Jari-jarinya terlalu panjang dan kurus untuk ukuran manusia. Dalam interogasi, mental Bram hancur. Dia mengakui semuanya. Perselingkuhannya, pembunuhan yang dilakukan Siska, dan perannya membuang mayat Rini. Polisi menangkap Siska dini hari itu juga. Kasus mayat dalam karung yang sempat heboh di koran lokal tahun 2009 itu akhirnya terpecahkan. Aku gimana? Aku kembali menjadi janda. Tapi anehnya, aku tidak merasa sedih. Aku merasa seperti bersih. Seminggu kemudian, aku berdiri di depan cermin kamar tidurku yang lama. Kardus-kardus pindahan sudah tertumpuk rapi di belakangku. Hari ini, hari terakhirku di rumah ini. Aku membuka deraci meja riasku untuk mengecek barang yang tertinggal. Di sana, terselip sebuah kotak perhiasan beludru merah kecil. Dahiku berkerut. Aku tidak ingat punya kotak ini. Perlahan, kubuka kotak itu. Jantungku berhenti berdetak. Di dalamnya, terletak sebuah cincin emas dengan mata batu rubi. Cincin yang sangat spesifik. Cincin yang kulihat melingkar di jari manis jenazah Mrs. X alias Rini saat pertama kali kantong jenazahnya dibuka. Cincin yang hilang misterius saat proses pemandian berlangsung. Kenapa cincin ini ada di sini, di laci meja riasku? Aku menatap pantulan wajahku di cermin. Tiba-tiba, aku teringat satu momen yang sempat terlupa. Saat aku memandikan jenazah itu sendirian, saat aku merasa trans dan tatapan kosong, apakah aku yang mengambilnya tanpa sadar? Atau dia yang memberikannya? Saat aku menatap cermin lebih lekat, bayanganku di cermin tersenyum, tapi aku tidak sedang tersenyum. Senyum itu, senyum Rini. Tahi lolat kecil di bawah bibir kirinya terlihat jelas di wajah pantulanku. Lalu, sebuah suara wanita berbisik lembut, bukan dari telinga, tapi langsung di dalam kepalaku. Terima kasih sudah memandikanku bersih, dokter. Sekarang kita impas. Simpan cincinnya. Kalau ada laki-laki yang menyakitimu lagi, panggil namaku. Aku menutup kotak itu pelan. Anehnya aku tidak merasa takut. Aku menyelipkan cincin itu ke dalam saku jasku. Aku mematikan lampu kamar, keluar dan menutup pintu rumah itu untuk selamanya. Di luar, hujan baru saja reda, dan untuk pertama kalinya, bau tanah basah terasa begitu menenangkan.